Saya balik dulu kameranya. Iya. Oke. Selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol ataupun diskusi ataupun debat ya seputar Islam dan Kristen. Seperti biasanya teman-teman kita akan melakukan obrolan-obrolan ya yang ringan sampai yang berat seputar diskusi lintas agama ini. Sekali lagi teman-teman saya mengumumkan ya bahwasanya channel ini itu adalah channel diskusi ya atau channel debat, bukan channel yang menjadi tempat atau ajang untuk saling mencaci maki dan juga saling menghujat ya, bukan channel seperti itu. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman mengajukan permintaan naik ya. Nah sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa di follow dulu ya. Follow, jangan lupa love orange-nya, tap layar supaya channel ini semakin terus direkomendasikan oleh TikTok dan semakin banyak yang nonton. Makasih Bang Hadi, makasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman kita mulai saja ya. Oh iya, masih ada roti Natal. Yang di atas nih kasihan dia nggak merayakan Natal, jadi dia tidak punya roti. Ini tadi dari gereja ada roti Natal. Ya. Kasihan deh Gadrun tidak makan roti Natal. Oke, teman-teman ya, kita mulai diskusi kita. Selamat Natal semuanya ya. Kemarin kita sudah ucapan Natal, ya sudah acara khusus itu. Satu live itu hanya sampai nggak tahu mau ngomong apa ya. Sudah mengucap Natal. Nah sekarang kembali seperti biasa, kita normal kembali, kita akan diskusi. Dan mungkin akan ada perubahan-perubahan ya teman-teman ya. Selama di 2025 ini mungkin kita siarannya sambil makan roti Natal ya. Mungkin di 2025 ini kita siarannya mungkin banyak yang ngomong, katanya sedikit bahasanya itu banyak yang terlalu kasar begitu ya. Nah itu nanti kita akan evaluasi teman-teman. Kira-kira gimana? Apakah perlu dipertahankan mode yang 2025 atau kita bikin mode baru yang lebih soft begitu ya, yang lebih bahasanya tidak terlalu vulgar begitu. Kira-kira gimana teman-teman? Yaitu penilaian dari teman-teman aja nanti ya. Aduh kalau siaran sambil makan nih susah. Oke ya. Oke. Kita akan kasih naik dulu ya teman-teman ya. Silahkan. Bagi yang muslim-muslim, teman-teman boleh naik, boleh mengajukan permintaan naik. Kita boleh diskusi. Oke, ada Bang Al. Bang Al. Oke, Bang Al nampaknya dia sudah tidak di situ lagi ya. Dia mengajukan permintaan naik tadi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Yang muslim-muslim silahkan ya. Imrus ini kalau naik selalu begitu ini. Pasti dia ngulang lagi nanti nih. Disuruh nyalain kamera, gini aja. Coba ya, kalau nggak percaya, Imrus ini dia mengalami penyakit lupa. Ini gue mau buka Imrus cuma nggak bisa tahu caranya gimana ya. Ajarin dong. Oke, saya aja. Oke. Tumben dia nggak kena penyakit lupa. Biasanya
Saya naik ke sini jangan nyalakin kamera. Habis itu kena tendang. Nanti gitu lagi, besok gitu lagi nih Imrus ini. Kan cuma nyalain kamera doang kan ya? Ya silakan. Mana? Kamera doang kan? Mana wajahmu Imrus? Kan janji lu cuma nyalain kamera doang. Kan udah saya bilang kan Imrus ini memang bongaknya nggak sembuh-sembuh. Imrus, ayolah, ini 2025 udah mau habis. Nggak gini, Dis. Sebentar lagi 2026. Tapi kenapa koplakmu nggak hilang-hilang Imrus? besok naik lagi ya, ulangi lagi kayak gitu Imrus, ulang lagi. Ya si Imrus itu teman-teman, kan setiap naik dia itu selalu begitu. Imrus, nyalain kamera. Emang kenapa sih kalau nggak nyalakan? Besok ngulang lagi tuh, diulang lagi. Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada teman-teman ya. Kita kemarin sudah mengucapkan salam-salam Natal dan lain sebagainya. Jadi kali ini teman-teman kita sedang memulai lagi seperti biasa ya. Kita diskusi lagi seperti biasa. Silakan yang muslim-muslim boleh mengajukan permintaan naik. Nah, kali ini tema kita masih yang ringan-ringan saja dulu ya, masih seputar Natal. Yang menjadi keheranan kami ini ya, kenapa begitu? Setiap Natal selalu saja orang Islam ini banyak ulahnya. Seperti contohnya orang ini nih. Nah, dia memajang satu tulisan dengan mengatakan begini, aku tidak merayakan Natal. Ya memangnya siapa? Memangnya kamu, kalau kamu mau merayakan Natal justru nggak pantas. Orang-orang yang merayakan Natal itu adalah orang-orang yang merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat manusia. Kelahiran Sang Mesias. Itu. Nah, ketika orang sudah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamatnya, pasti penampilannya cerah. Iya, enggak seperti ini. Masa ada kayak begini ngerayakan Natal, yang ada kabur nanti. Iya, masa yang gitu ngerayakan Natal. Coba, ayo teman-teman. Kira-kira ini ada apa begitu di tengah-tengah umat muslim ini? Setiap Natal yang rayakan orang Kristen, yang Natalan orang Kristen, yang sibuk, ngotot nggak merayakan Natal, muslim. Ya muslim ya memang nggak merayakan Natal lah. Masa muslim merayakan Natal? Tapi walaupun demikian teman-teman, yang banyak orang tidak tahu, yang banyak orang lupa bahwasanya hari keselamatan atau mengucapkan selamat atas kelahiran Al-Masih itu ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali dikatakan bahwasanya selamatlah ketika aku dilahirkan, selamatlah ketika aku wafat dan dibangkitkan kembali. Itu ayat Al-Quran. Tetapi yang menjadi keheranan orang muslim justru takut mengucapkan selamat atas kelahiran Al-Masih. Memang berat ini. Kayaknya dia gak pernah baca Quran ini. Oke, kita mulai saja diskusi ya supaya kita tidak terkesan subjektif. Nah, kita undang yang muslim-muslim untuk berdiskusi ya. Kita kasih naik ada... Oh, sebentar ya. Tilman. Sebentar. Oh, gini aja. Kader Balike. Oke, Kader Balike. Ya, silakan. Oke, nampaknya ini harus saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu karena kayaknya banyak orang-orang yang
Tidak dengar ini. Oh, udah naik ternyata. Oke, naik. Kader Balike. Oke, terpental dia ya. Kita bersihkan dulu nih tamu-tamunya ya. Supaya bersih. Teman-teman jangan lupa ya follow-follow ya. Follow-follow, tap-tap layar. Jangan lupa ini ya yang love warna orange ini teman-teman. Jangan lupa per orang satu ya. Hey, what's poppin'? What's poppin'? Who? You got smoke, bro? Smoke? Smoke. Smoke what? I don't smoke. You got smoke on your team? You trying to battle? No. Battle? Yeah. Where's your face? Don't worry about it. You don't need to see my face, bro. I need your face, bro. Oke, Maaf, teman-teman nampaknya dia ini oke, nggak jelas ya. Sebentar, ini masih saja yang naik-naik ini. Ya, udah saya bersihkan ya. Teman-teman, kepada yang mau naik-naik, saya umumkan ya teman-teman ya. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman paham. Saya ini sebagai host, saya seorang Kristen dan saya mengundang yang Muslim untuk naik, ngobrol, diskusi. Kalau mau diskusi, debat, kalau mau debat, ya kalau mau berargumen silakan ya. Mau setuju juga boleh, tidak setuju juga boleh, yang Muslim ya. Nah tema kita kali ini nih seputar banyaknya orang-orang Islam yang selalu saja kalau setiap Natalan itu membikin sebuah sensasi. Sensasinya apa? Misalnya seperti ini. Aku tidak merayakan Natal katanya. Kenapa gitu? Motivasinya apa gitu loh kok ngomong begitu? Begitu. Karena yang Natalan itu setahu saya orang Kristen. Yang merayakan Natal itu setahu saya orang Kristen. Nah kenapa yang Islam kok ngomong tidak merayakan Natal? Ibarat kata gini ya. Di situ ada misalnya contoh pesta pernikahan gitu. Yang merayakan pernikahan dia. Yang berbahagia dia. Dia ngomong saya tidak merayakan pernikahan. Ini kira-kira penyakit apa teman-teman yang dialami oleh orang-orang seperti ini? Kira-kira apa penyakit apa? Coba teman-teman coba naik dulu ke sini. Karena ini sedikit berat nih. Karena tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Apakah karena mereka tidak kebagian roti bolu Natalan atau bagaimana? ya. Ataukah hari raya umat muslim perlu ditambahin begitu? Supaya tidak terlalu sedih begitu umat muslim. Ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Ini ada beberapa orang sebenarnya mau naik, mau ini. Cuman namanya itu nggak jelas, makanya nggak saya naikkan. Contoh nih, obat racun, terus dompet kosong-kosong. Nah, ini saya paling malas kalau naik-naikin kayak gitu tuh nggak jelas. Gitu. Nama dompet kosong-kosong apa? Teman-teman cobalah kalau naik itu pakai namamu yang asli. Kalau kamu pakai namamu yang asli itu pasti cepat saya naikin. Kalau namamu saja dompet, terus namamu adalah gelas. Gimana saya mau naikin kamu? Aduh, cobalah nama yang benar. Oke, kita kasih naik ada Wulan. Wulan. Waduh. Suara apa tadi itu, Bang? Ya, Wulan. Selamat pagi, Wulan. Selamat pagi.
Wulan, kamu lagi di mana ini Wulan? Karena suaranya itu sangat berisik. Apakah kamu kipas-kipas itu mikrofonmu atau bagaimana? Atau kamu sedang berada lagi lomba balap motor atau gimana? Apakah kamu sedang lomba balap motor? Tidak. Oke, baik. Nampaknya ini orang perlu diturunkan ya. Kita turunkan dulu ya. Iya. Susah. Teman-teman sekalian, ya, coba kalau naik ke sini itu yang jelas. Kalau kamu naik ke sini nggak jelas ya, nanti kamu cuma sakit hati nanti. Kalau kamu nggak jelas, entah apalah kamu tuh naik ke sini. Ganggu, kamu ganggu. Gimana? Teman-teman sekalian, sekali lagi nih saya ngomong ya. Biar teman-teman dengar. Ini channel, room ini itu room diskusi atau debat antara saya yang Kristen dengan orang yang mau datang ke sini yang Muslim. Kalian ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanti kamu saya lempar pakai ceret. Udah dibilangin 1000 kali, masih juga nggak datang, nggak ngerti-ngerti. Oh, heran sama orang ini. Datang, halo, sakit apa gimana itu orang? Oke, yuk silakan. Ya sakit hati ya, terserah kamu sakit hati kamu situ. Udah dibilangin 1000 kali ini channel apa, naik aja nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar ya. Ijul Saragi. Ya, silakan Ijul Saragi. Nyalakan kamera Anda. Halo, Bang Des. Ya. Halo, Bang Ijul Saragi. Silakan nyalakan kamera, Bang. Natal 25 Desember itu apa ada di Alkitab? Nyalakan kamera dulu, Bang. Baru ngomong, Bang. Kalau kamera udah nyala, sampaikan semua unek-unekmu, sampaikan. Kita diskusi, ayo silakan. Satu aja pertanyaan saya, Des. Saya tidak menyalakan kan, kamera. Budek kan. Ya udah, kalau kau sudah malu dilihat orang, jangan ke sini. Nah, ya kalau kau udah malu di bawah sana, ngapain kau di sini? Kita tidak bosan-bosannya ya teman-teman ya. Saya terus-menerus memberitahu nih sampai kalian bosan, terserah kalian. Karena memang tiap hari selalu saja ada orang kayak model begitu. Saya terus bersosialisasi nih di channel saya ini, kalau naik itu wajib nyalakan kamera. Gitu. Kalau kamu sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jangan naik. Nggak ada yang maksa kamu naik ke sini. Kalau kamu sudah tahu agama Islam bikin kamu malu, jangan naik ke sini. Kalau kamu bangga bahwa kamu Islam, kamu yakin bahwa Islam itu benar, ayo naik ke sini. Kan jelas, fair kan? Cukup fair, kurang fair gimana? Ya silakan. Diberikan kesempatan kepada kalian. Oke, kita kasih naik ada Mr. Ayub Robert. Ayub Robert. Ya, silakan Ayub Robert, nyalakan kamera. Iya, halo Bang Edis. Oke. Halo juga Bang Ayub Robert. Bang, abang ya. Muslim, Bang? Kristen. Kristen. Ada apa, Bang? Enggak, mau bertanya Bang Edis, permasalahan yang 25 dijadikan hari mualaf sama kaum sebelah. Kira-kira menurutnya bagaimana?
Ya, mereka itu kurang hiburan dan mereka itu selalu kepanasan, Bang. Kalau ada orang, setiap hari Natal tuh mereka panas. Gini, kejadiannya itu begini, Bang, biar Abang tahu ya. Jadi ada begitu banyak orang-orang Islam yang ikut merayakan Natal. Jadi kalau ada Natalan, kan pakaiannya itu ada topi merah begitu ya. Terus pakaian gitu ada pohon Natal begitu. Nah, itu di mata orang-orang Islam itu sesuatu yang unik dan menyenangkan begitu loh. Nah, sehingga mereka itu ikut-ikutan biasanya pakai topi Sinterklas, walaupun sebenarnya nggak ada sebenarnya. Itu kan hanya market saja, itu market atau fashion atau dagangan pada waktu Natal. Tapi kan esensinya kan bukan itu. Esensinya itu adalah merayakan lahirnya Sang Juru Selamat manusia. Itu kan esensinya. Tetapi pada perayaan itu ada mungkin orang-orang yang menggunakan momen itu untuk menjajakan jualan mereka. Seperti pohon Natal, kemudian topi Sinterklas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu banyak membuat orang-orang Muslim, makasih Kak Ebenezer, banyak membuat orang-orang Muslim ikut-ikutan. Ikut-ikutan foto di pohon Natal, katanya kalau foto di pohon Natal katanya murtad. Katanya kalau ikut merayakan Natal katanya nanti jadi orang Kristen. Nah, itu membuat orang-orang yang seperti ini mereka itu gelisah gundah gulana. Sehingga mereka mulai mengatakan ingin mengumumkan supaya orang Islam jangan ikut-ikut merayakan Natal. Nah, karena umat Islam terus merayakan Natal, mereka kan udah capek. Nah, mereka sekarang bikin hari mualaf. Padahal nggak ada yang mualaf di bulan Desember. Nggak ada yang mualaf. Malahan orang Islam berbondong-bondong mengucapkan selamat Natal. Jadi intinya Bang, mereka ini gimana ya saya bilang ya. Seperti kena penyakit khawatir dan takut berlebihan. Katanya kalau tiup trompet nanti jadi orang Yahudi. Kan kalau tahun baru kan tiup trompet kan. Oh jangan tiup trompet nanti jadi orang Yahudi. Terus kalau Natalan, kalau foto di pohon Natal, jangan foto di pohon Natal nanti jadi orang Karesteng. Dan orang-orang yang seperti itu jumlahnya banyak, Bang. Jumlahnya banyak seperti itu. Nah, itu sebenarnya alasan dibalik itu, Bang. Kenapa mereka bikin tulisan-tulisan begini gitu. Mereka ingin mengajak saudara-saudara mereka yang Muslim untuk tidak merayakan Natal. Itu sebenarnya intinya. Begitu. Karena mereka ingin menjaga akidah. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an itu ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih ada. Kan kita nyanyikan tuh Bang. Hai siarkan dari gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Di dalam Al-Quran ada selamat atas lahirnya Al-Masih. Yang gak ada selamat atas lahirnya Muhammad. Di dalam Quran malah gak ada selamat maulid itu gak ada maulid kelahiran Muhammad. Yang ada selamat atas lahirnya Al-Masih. Begitu Bang. Cuman kalau orang-orang seperti ini ya mereka ini tiap hari baca Quran tapi huruf Arabnya. Amin. Makanya mereka nggak tahu ada ayat itu, gitu Bang. Bang, tapi
Tapi begini Bang, kalau orang Kristen yang naik, itu nanti kita disangkain subjektif Bang. Begitu. Jadi kita undang yang Muslim ya Bang ya? Ya. Oke, Siap. oke lah. Begitu ya Bang Ayub Robert. Selamat Natal Bang Ayub Robert ya. Kita undang dulu yang Bang Muslim Edis. ya. Iya, Oke. ya Bang Edis. Saya turunkan ya. Ya. Oke. Ya silakan ya yang Muslim-Muslim, saya berikan kalian kesempatan. Yang Kristen-Kristen tolong ya jangan diserobot bangku dan kursi yang disediakan bagi mereka ya. Yang Kristen-Kristen kan saya bilang tap-tap layar saja. Iya, tap-tap layar, follow ya kan. Syukur-syukur kalau teman-teman ada berkat-berkat Natal, hadiah-hadiah Natal, gift-gift Natalnya ya support ke sini. Iya teman-teman. Itu caranya, support yang nyata itu seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman support terus ya channel Edis TV ini supaya terus mengudara ya, terus menerus kita on air, teman-teman bisa support melalui tap-tap layar, bagikan siaran ini kepada siapa-siapapun yang kalian anggap perlu nonton. Kemudian kalau teman-teman ada berkat juga bisa kirim gift dan lain sebagainya. Ya, itu yang bentuk support kepada saya seperti itu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Ahmad Sahroni. Wah, terima kasih, terima kasih. Ini Ahmad Sahroni ini kayaknya akun palsu ini. Oke, coba cahaya langit saja ya, cahaya langit. Ya, cahaya langit, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, Bang Idis, selamat Ya. siang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Kristen atau Islam? Islam Bang Idis, tapi silakan. saya pribadi Nyalakan kamera dulu Bang. Bang, wajib nyalakan Ya. kamera Bang. Ya, bentar. Kamera wajib nyala dulu, silakan. Nah, gitu Bang. Oke, oh ini ternyata. Bang Idis, Iya Bang, gimana Bang? Gimana? saya pribadi mengucapkan ya, selamat hari Natal. Semoga berbahagia dan sukses selalu. Oke, terima kasih Bang. Berarti Anda Muslim tapi Anda mengucapkan selamat hari Natal ya? Itu pribadi saya Bang Idis, saya toleransi terhadap Iya. agama apapun. Oke, coba Anda ucapkan dulu. Saya Muslim, tetapi saya mengucapkan selamat Natal. Saya tidak setuju dengan ini, saudara saya yang Muslim ini yang tidak mengucapkan selamat Natal. Gitu, silakan. Silakan. Begini Bang Idis, saya tidak setuju orang yang tidak punya toleransi terhadap sesama. Itu ajaran dari agama Islam tuh. Oke, berarti Anda Muslim, Anda setuju dengan apa? Anda Muslim berarti Anda tidak setuju dengan orang-orang yang melarang mengucapkan selamat Natal. Ya kenapa? Ini kan pribadi, toleransi pribadi masing-masing. Oke, baik ya. Ini capek mereka ya. Oke lah, baik. Sebenarnya gini juga ya Cahaya Langit. Sebenarnya yang merayakan Natal kan kami orang Kristen. Ya, Memangnya kapan kami maksa orang Islam merayain Natal? Wajib kamu merayain Natal. Emang ada gitu orang Kristen begitu? tidak ada Bang Idis. Yeay. Semua manusia ini punya toleransi masing-masing. Terus kenapa kalian sibuk mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Oke lah, baiklah. Itu namanya orang beragama Islam. Itu namanya orang beragama Islam tapi hatinya egois Bang Idis. Tidak punya gitu. toleransi. Orang keras. Dengarkan tuh, ustadz-ustadz tuh, yang jenggot-jenggotan tuh. Tapi sebenarnya Bang, di dalam Al-Quran ada kan selamat atas kelahiran Al-Masih, ada nggak? Ada Bang. Iya, Selamat ada. atas kelahiran Al-Masih. Ada. Yang tidak ada itu selamat atas kelahiran Muhammad, betul? Ya itu jangan Bang, nggak boleh ngomong seperti Jangan itu. yang itu. Oke lah, baiklah. Dikit-dikit lah belajar ya.
Begini saya Itu aja, lagi. Bang, ya. Ya, Gimana? saya mau pesan sama kamu begini. Bahwasanya hari kelahiran Al-Masih, hari kelahiran Mesias itu adalah hari yang penting. Kenapa? Karena itulah Injil itu. Berita gembira, berita sukacita itu, atau yang disebut dalam bahasa Yunaninya sebagai Evangelion, Injil itu sebenarnya berita tentang lahirnya Mesias. Itu Injil itu. Keselamatan datang ke muka bumi ini, yaitu lahirnya Sang Mesias. Terang dunia telah datang ke dunia. Itu Bang. Jadi yang muslim-muslim, kalian itu seharusnya ya kalian itu, kalau memang kalian muslim sejati, kalian harus menerima itu juga sebagai Injil dan kebenaran. Nah cuman masalahnya orang Islam nggak ngerti Injil itu apa. Gitu. Balik Bang Idis. Seandainya pribadi Abang Idis sendiri di saat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri taruhlah kan, Abang Idis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terhadap Muslim. Enggak juga nggak apa-apa kok. Emang Idul Fitri itu apa? Ya sholat merayakan Idul Fitri, Hari Raya. Di mana di dalam Al-Quran Idul Fitri? Lah itu memang nggak ada Bang Idis, tapi itu salah satu. Nah kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Orang muslim itu harusnya merayakan lahirnya Al-Masih. Jangan merayakan yang lain-lain. Oke lah ya Bang ya. Ya udahlah Bang Idis. Oke lah, nanti belajar sedikit-sedikit Bang. Sedikit-sedikit belajar. Semoga Bang Idis beserta teman-temannya mendapat kesehatan selalu, dimudahkan rezeki. Oke. Ya. Oke Bang, Amin. oke. Saya turunkan ya Bang ya. Saya langit ya. Oke, saya turunkan. Ya teman-teman sekalian ya. Kita terus-menerus mengajarkan orang-orang muslim isi Al-Qur'annya. Karena ketika orang muslim tidak mengerti isi Al-Qur'annya, akhirnya berkelakuan seperti orang yang ini. Nah, ini akibat orang tidak pernah baca isi Quran. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya sambil makan ya. Kita kasih naik ada Sebentar teman-teman. Adi Ogan. Ya, Adi Ogan. Oke, nampaknya dia terpental. Ini dari tadi ini dia ngajukan permintaan. Coba kita terima dulu. Namanya ini aneh, dompet. Apa dompetnya hilang atau bagaimana nih? Ya, Bang, dompet hilang atau gimana, Bang? Coba nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, bentar Bang ya. Nama Abang ini kok dompet gitu loh. Emang dompet Abang hilang atau gimana, Bang? Sampai trauma gitu apa gimana? Dompet kosong, Bang. Oke. Coba Bang, kenapa nama Abang itu kok bisa dompet? Itu hanya nama aja itu Bang. Apa nggak ada Bang nama yang lain Bang? Coba nama Abang itu jangan dompet gitu loh Bang. Dompet. Diperbaiki Bang. Iya, Abang Kristen atau Islam? Aku Kristen Bang, tapi ada mau kusampaikan sama Abang dan beserta pemirsa. Ya, silakan Bang. Saya sebetulnya Bang sangat tertarik dan termotivasi dengan apa yang Abang sampaikan di live-live ini. Cuman Bang, di Natal tahun ini Bang, kami sangat sedih sekali di mana kami tidak bisa merayakan Natal karena ada sesuatu kecekcokan
atau ketidaksalingfahaman di dalam gereja kita, Bang. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Abang, karena kenapa saya itu sangat tertarik dengan apa yang selalu Abang sampaikan. Pertanyaan saya, Bang, begini. Halo, Bang. Iya, saya dengar, Bang. Apa pertanyaannya, Bang? Apakah seorang gembala atau seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan bolehkah tidak melakukan atau tidak menjatuhkan sakramen kematian kepada umat kalau tidak dibayar iuran? Sekian, Bang. Sakramen kematian itu apa, Bang? Abang Katolik? Tidak menjatuhkan sakramen, Bang. Abang Katolik? Begini, Bang, saya tidak mau ini, Bang. Saya tidak mau menyebutkan salah satu gereja, ya, mohon maaf. Nampaknya abang ini nggak ngerti. Bang, tadi saya udah ngomong kayaknya udah ratusan kali mungkin, Bang. Abang pun udah di situ tadi itu. Tapi kayaknya abang ini mementingkan keinginannya sendiri ini, abang ini. Bang, tadi kalau nggak salah itu saya tadi ngomong Bang, ya, panjang lebar, Bang. Ini channel diskusi lintas iman. Silakan yang Muslim naik. Tadi pasti abang dengar begitu. Dengar nggak? Pasti, Bang. Tapi, Bang, saya mau, boleh kan? Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Saya mau ingin lari dulu dari judul itu, Bang. Saya hanya ingin bertanya, kalau boleh. Begini, Bang. Begini, Bang. Ini kan kepentingan live ini, itu kepentingan orang banyak. Betul, Bang? Kalau misalnya abang mau nyampaikan itu, terus yang lain juga nyampaikan itu, nanti yang lain ikutan lagi, nanti disampaikanlah masalah lampunya nggak nyala. Terus yang lain datang, katanya gembalanya pelit. Terus nanti yang datang lagi, jadi bubar, Bang, acara kita kayak gitu, Bang. Gimana, Bang? Ya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa kalau nggak boleh, Bang. Iya, abangnya seperti itu. Jadi maklum ya, Bang, ya. Oke? Nggak apa-apa, Bang. Oke, baik. Saya turunkan ya, Bang, ya. Mohon maaf ya, Bang, ya. Mohon maaf. Jadi teman-teman, banyak sekali orang ini yang tidak ngerti lah ya, teman-teman, ya. Kadang-kadang mereka ini memanfaatkan channel kita ini, teman-teman. Padahal saya sudah menjelaskan ratusan kali bahwa peruntukan dari channel ini itu ditujukan untuk diskusi lintas iman, lintas agama, terutama kepada orang-orang Muslim. Tapi masih aja, ini di dalam antrian ini banyak sekali nih orang-orang Kristennya ini, masih nggak tahu motivasinya apa, nggak ngerti juga saya. Tapi memang begitu. Masih begitu. Kalau teman-teman gak percaya ya, biar teman-teman ngerti sendiri nanti. Nah, coba ya, kita kasih naik ada. Coba nih, si jual gogo. Coba nih. Kalau kalian gak percaya. Horas para. Kan? Horas para. Ya silakan, nyalakan kamera dulu. Macet Dora, macet. Ya, gimana, Bang? Sehat. Ketua. Sehat? Oh, saya dari Provinsi Riau, Ketua. Terus? Salam. Saya cuma menyampaikan selamat Natal. Sehat-sehat kita semua ya, Ketua. Terus? Cuman itu aja, Ketua. Oke lah, baik. Memang susah kan teman-teman, kan susah. Susah. Teman-teman, ya ginilah teman-teman kalau nge-host tuh. Kalau nge-host tuh emang begini.
Udah dibilangin, tapi ya masih saja. Nanti sampai atas ini cuma sehat ya, semangat ya. Berat. Susah. Oke, coba kita kasih naik ada GKRI JAA. Kalau teman-teman nggak percaya nih. Nanti kalian simak sendiri. Ya, GKRI, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang. Baik. Kristen, Bang. Ya, saya Kristen, Bang. Baru kali ini saya naik. Kebetulan saya mohon maaf, saya menggunakan akun gereja ya, karena saya nggak punya akun yang lain. Saya cuma admin aja. Ini terkait dengan yang di belakang abang ini. Jadi, tapi ini kan hanya mengenai tidak merayakan Natal. Cuma persoalannya cukup sedih juga, di mana saudara kita di Jonggol ya, Bogor, itu kan tidak diperbolehkan untuk merayakan Natal mulai tanggal 24, 25, 31 dan tanggal 1. Begitu ya. Ya mereka akhirnya nggak bisa merayakan, ada sekitar 70 jemaat itu di daerah Jonggol. Nah, itu mungkin lebih menyedihkan ya dibandingkan mereka tidak mau merayakan, tidak masalah karena itu kan perayaan kita Kristen, nggak wajib mereka untuk merayakan itu kan begitu ya. Abang tahu dari mana Bang bahwa dilarang merayakan Natal di Jonggol? Ada beritanya, ada memang beritanya saya nggak usah sebutkan nama gerejanya lah ya, di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat itu. Apa sebabnya mereka tidak bisa merayakan Natal, Bang? Sebabnya kan awalnya mereka pihak gereja mengajukan ke pemerintah setempat dan warga setempat lah untuk merayakan Natal melalui surat, kan begitu ya. Tetapi dijawab oleh mereka, termasuk juga RT RW, ada juga babinsanya, ketua MUI setempat, justru tidak diperbolehkan begitu. Alasannya? Nah itu aja sih. Ya alasannya tidak ada, alasannya hanya ya mengatakan ya mungkin mereka tidak setuju ada perayaan Natal di situ, itu aja sih. Alasannya ya umum gitu. Tapi kalau info dari abang ini tidak benar gimana Bang? Karena bisa dicek, Abang dapat info dari mana? Infonya itu saya justru ada komunikasi dengan pihak di sana. Ya sebelumnya saya melihat info itu kan ada banyak di postingan, bahkan itu udah viral sebenarnya. Udah viral sebenarnya baik di IG juga di TikTok. Jonggol itu masih termasuk loh Bang, termasuk Jawa Barat loh. Wilayahnya Pak Dedi Mulyadi. Iya, di KDM betul, di Jonggol. Informasi benar itu. Informasinya benar itu, betul. Sangat benar. Ada kok videonya ada. Artinya gini, kenapa saya menyampaikan itu? Ya cukup, kita kan hanya bisa cukup prihatin sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu terjadi seperti itu kan, karena merayakan itu kan hanya sekali setahun, bukan setiap hari kita merayakan itu. Walaupun sebenarnya itu dalam hati kita masing-masing itu setiap hari kita merayakan kelahiran Yesus kan begitu ya. Tetapi untuk secara nasionalnya kan sekali setahun. Tetapi tanggal 24 itu, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 31 dan tanggal 1 itu mereka dilarang. Gitu. Ada 70 jemaat itu jemaatnya. Itu benar di Jonggol. Jadi teman-teman mungkin nggak percaya silakan di-searching saja lah daripada nanti ini kan. Jadi info ini bukan hoax Bang Edis, bukan. Begitu. Karena saya juga belum tahu informasi kepastiannya, ya mungkin kalau teman-teman ada yang di bagian gereja tersebut boleh nanti memberikan kesaksiannya. Oke. Oke, hanya itu aja Bang pesannya Bang. Baik, itu aja Bang Edis. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, kalau jelas begitu sih sebenarnya juga nggak masalah gitu. Asal naik itu jelas gitu loh. Saya paling kesel kalau orang naik itu semangat. Tapi kalau masih ada kaitannya dengan topik sih nggak masalah begitu ya. Tetap kita terima gitu. Tapi tetap yang kita utamakan tuh yang muslim ya yang muslim. Oke,
Kita kasih naik ada Joko Susilo. Benar itu teman-teman, dijonggol katanya, dilarang Natalan. Saya belum tahu itu. Ya, Joko Susilo, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Saya tanya dulu Bang Joko Susilo, abang ini Muslim atau Kristen? Tidak beragama, Bang. Bang, jangan merokok, Bang. Pancasila, semuanya Pancasila. Oke. Abang ini di KTP tertulis apa? KTP ditulis Islam. Wah, Islam berarti dia udah malu jadi orang Islam. Terus, kenapa Anda mengatakan atau menganggap diri Anda itu tidak beragama, Bang? Saya tidak mau ikut-ikut, Bang. Maksudnya? Tidak mau ikut-ikut. Kalau bagi saya kan agama itu dari sebuah ketakutan. Agama itu dari sebuah ketakutan. Maksudnya keperiwak ya, Bang. Coba cerita dulu. Anda udah berapa tahun di KTP itu tertulis Islam? Jangan lari, Bang. Anda punya KTP itu tertulis agama Islam di situ udah berapa tahun? Mulai lahir. Mulai lahir. Berarti sholat nggak? Mulai lahir. Nggak ikut sholatnya orang-orang, nggak ikut. Udah ikut sholatnya orang-orang. Maksudnya gimana ini? Ya nggak ikut sholat. Ngaji nggak? Kalau ngaji ya, tapi nggak baca Quran. Ngaji iya, tapi nggak baca Al-Quran. Maksudnya gimana ini? Ini agak berat ini teman-teman. Coba ceritanya pelan-pelan dulu Bang. Abang ini sudah murtad dari agama Islam atau masih Islam atau gimana? Saya udah ikut Islam. Gak ikut Islam. Maksudnya gimana? Seneng aja denger sampean ngomong, saya seneng aja. Iya, cuman maksud saya mau ngerti dulu. Di KTP kan tertulis Islam. Ya. Terus tidak pernah sholat begini-begini, itu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, sama sekali. Mulai tahun 2012. Nggak. 2012 kenapa? Ya nggak ada. Udah ngerti, malas. Oke, 2012 sudah tidak pernah lagi melakukan ritual Islam gitu. Ya. Oke, sebelum 2012 Anda sholat? Sholat. Gimana coba? Kita mau tes dulu. Karena nanti Anda ngaku-ngaku, coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah, coba. Kalau memang Anda pernah sholat, coba. Al-Fatihah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, waladdallin apa artinya? Waladdallin apa artinya? Jauhkan dari orang-orang dolim. Orang zolim. Bang, zolim sama dolin beda. Zolim. Oke, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam ya? Iya, ada ikut-ikut. Oke, apa alasan Anda akhirnya tidak ikut-ikutan lagi seperti itu? Kalau saya itu orang masih cerita katanya, sedangkan Islam sendiri itu ada setelah Muhammad wafat. Oke, berarti Anda sering nonton channel saya ini, kayaknya kena pengaruh channel saya ini. Apakah Anda ini memang kena pengaruh Edis TV? Enggak. Cuma seneng aja lihat. Sudah berapa lama Bang nonton channel saya? Baru 2 minggu. Oke. Apa yang membuat Anda senang? Sama kayaknya menyadarkan orang biar sadar. Oke. Berarti Anda setuju dengan yang saya sampaikan ya? Masuk akal. Masuk akal. Oke. Jadi
Anda setuju bahwasanya Islam itu ada setelah Muhammad meninggal, Islam itu dibuat atau jadi seperti sekarang ini adalah proses dari berjalannya waktu begitu ya? Iya, yang jadi dibagi aja jadi 73. Oke, ya, oke. Tapi gini Bang, ya itu Kalau Kristen 72. Ya, Pak. kata siapa Bang Kristen Ya, 72? Kristen 72. Islam 73. Kata siapa Kristen 72? Ada kan di kitabnya Quran, di kitabnya apa? Di hadis-hadis. Iya, itu kan kata Muhammad. Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 73 golongan, Islam 73 golongan itu kan? Ya. Oke, emangnya benar Kristen terpecah jadi 72 golongan? Kalau saya itu sejarah. Nampaknya sinyalnya agak sedikit error. Dari sejarah itu kan Muhammad kan meneruskan ajaran Ibrahim. Klaimnya seperti itu. Iya, klaimnya begitu. Isa pun begitu kan, meneruskan ajaran Ibrahim. Iya, klaimnya seperti itu di dalam Al-Quran. Ya, klaimnya begitu. Ya. Lalu? Ya makanya kan, ya kalau kita percaya Islam ya harus mengimani Injil juga sebenarnya. Iya. Terus Anda akhirnya memutuskan untuk tidak percaya kepada agama apapun? Tidak. Tapi apakah Anda pernah belajar? Apa Anda pernah membaca Injil? Belum. Mau minta Injil teman saya tidak dikasih. Kenapa harus kan ada download bisa Bang. Sekarang itu bisa download. Download iya. Iya. Download aja Bang. Kan nggak perlu sekarang beli buku gitu. Kan ada diinstal di aplikasi kan bisa. Iya. Jadi mungkin saran saya kepada Abang ini belajar baca dulu Bang. Baca Injil dulu. Jangan langsung gini Bang. Menurut Anda bijaksana nggak mengambil satu keputusan tanpa mempelajari dulu? Contoh nih. Kalau misalnya, si Anu itu, tukang maling mangga itu, di Anu itu. Menurut Anda, orang yang bijaksana, dia sebelum mengambil keputusan, dia harus meneliti dulu kebenarannya, betul nggak? Kalau saya tidak bijaksana, Bang. Iya, makan Anda lebih senang jadi bijaksana atau jadi tidak bijaksana? Penilaian orang. Sebentar, menurut Anda pilih jadi orang bijaksana atau tidak bijaksana? Tidak mau memilih, Bang. Berat. Kalau soalnya kalau saya begini, Kalau suka saya menilai, berarti saya hanya dalam pikiran menilai. Oke lah, nampaknya agak berat nih orang. Oke Bang, oke lah, baiklah ya. Terima kasih Bang. Ya kembali kasih Bang. Susah nih. Ya, sama-sama berat. Teman-teman, maksud saya begini. Banyak orang dia menentukan atau mengambil sesuatu tanpa meneliti dan mempelajari dahulu. Sebenarnya ini pelajaran yang harus kita ambil dalam menentukan apapun, teman-teman. Ya. Jadi kita itu jangan mengambil keputusan tanpa kita mempelajari terlebih dahulu. Karena kita ini hidup ini tidak main lotre, ya. Begitu. Main lotre saja itu mempelajari sesuatu, begitu. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya Anda tidak pernah membaca Al-Quran, Anda tidak pernah membaca Injil, lalu Anda ngomong sesuatu tentang dua kitab tersebut. Nah, lucu. Bagaimana kamu bisa menentukan bahwasanya Al-Quran itu benar? Kamu aja belum pernah baca. Kamu aja belum pernah mempelajarinya. Nah, ini banyak terjadi baik di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen. Begitu. Kebanyakan misalnya orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim langsung mengatakan bahwasanya Injil itu adalah kitab yang
sudah dirubah-rubah. Padahal nggak ada dalam Al-Quran Injil itu dirubah-rubah, nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengatakan Injil itu dirubah-rubah. Taurat itu diganti-ganti, tidak pernah ada. Bahkan yang ada adalah sebaliknya. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada sebentar ya. Abu Nawas. Halo Abu Nawas. Oke, Abu Nawas kayaknya nampaknya sudah terpental dia tadi ya. Coba kita kasih naik, ada Angel Jian. Oke, Angel Jian. Oke, udah terpental juga dia. Kita kasih naik, ada sebentar ya, kita pilih dulu ini. Madu Lavi Promotor. Madu Lavi. Ini kayaknya tukang jual madu ini. Ya, silakan Madu Lavi. Halo Madu Lavi Promotor. Wah, ini lagi. Ya, Mas. Ya, bro. Gimana, bro? Kenapa wajahmu sekarang separuh begini? Bang Edis. Nggak siap. Nggak siap itu, Bang Edis. Nggak siap diskusi ya, turunin aja nggak apa-apa, Bang Edis. Yang nggak siap diskusi itu kamu. Wajahmu aja separuh. Wajahmu aja begini, kamu aja kalau ngomong begini, gimana kamu mau diskusi? Kamu begini gimana? Ini udah kelihatan Bang Edis. Kelihatan apanya? Ini nggak kelihatan. No. Ya silakan, mau nyampaikan apa? Mau nyampaikan itu aja sih Bang Edis. Bang Edis memang betul menyampaikan hadis-hadis. Ya silakan teman-teman ya, silakan. Orang ngomong aja dia kayak begini nih, apa yang mau didengar? Ya betul, Bang ini betul memang betul. Memang betul. Ada aja orang-orang ini ya. Ada aja gitu. Gimana kita itu mau diskusi dengan baik? Orang kamu saja menampilkan sesuatu yang proporsional di depan layar aja kamu nggak bisa gitu loh. Gimana kamu mau bahas yang lain? Menampilkan wajahmu dengan benar saja kamu tidak bisa. Kamu ngomong kayak begini-begini tuh apa? Apa ngomong kayak begini-begini tuh apa? Heran dengan kelakuan mereka ini. Oke, kita kasih naik, ada Yuriko. Ya, selamat pagi Yuriko. Halo Yuriko. Selamat pagi. Selamat pagi Yuriko. Ya, Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Kristen. Mau ucapin Merry Christmas aja. Tuhan Yesus menyertai ya. Semangat terus. Hanya itu saja? Ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Terima kasih. Baik, saya turunkan. Terima kasih.
Oke. Kita kemarin sudah ya mengucapkan selamat Natal tuh kemarin sudah teman-teman. Ini kita mau mulai lagi ya seperti biasanya teman-teman. Kita kasih naik ada Jamal. Jamaluddin. Ya silakan Jamaluddin. Halo Jamaluddin. Halo. Ya, silakan Jamaluddin, nyalakan kamera Bang. Muslim Bang. Haleluya, Muslim. Iya Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Sebelum ngomong, kamera nyalain dulu Bang. Nah, gitu Bang. Oke. Jamaluddin saya tanya dulu Bang, Abang ini Muslim? Iya, haleluya Muslim. Haleluya Muslim, maksudnya gimana Bang? Muslim. Beneran Abang Muslim? Beneran. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Muslim ya, walaupun bacaannya juga oke lah. Baik. Jadi Anda Muslim, tapi Anda tidak setuju dengan ini nih. Aku tidak merayakan Natal nih kata-kata Muslimnya. Inilah bapak-bapak yang jenggotan. Aku tidak merayakan Natal. Ya boleh katakan setuju, boleh saja katakan enggak. Boleh. Itu kan bagi orangnya tidak paham. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Maksudnya gimana nih? Iya. Kalau bagi saya itu nggak ada salahnya. Itu kan kepercayaan seseorang tuh. Nggak ada salahnya. Nah itu. Nggak ada salahnya. Ya. Jadi kalau menurut Anda tidak merayakan Natal boleh? Tidak merayakan Natal umat Muslim boleh? Oh kalau umat Muslim, ya masalah umat Muslim kita tidak ada merayakan Natal, kan dia Muslim. Iya, kenapa umat Muslim harus bilang tidak merayakan Natal? Ya makanya agamanya nggak Kristen. Kalau Kristen pasti dirayakan. Iya, saya ngerti Bang. Ini abang ini nggak nyambung loh. Gini loh, Bang, yang merayakan Natal Islam atau Kristen? Kristen. Oke. Kalau begitu, yang merayakan siapa? Yang merayakan tuh umat Kristen. Terus kenapa umat Muslim bilang saya tidak merayakan Natal? Oh, mengapa umat Islam tidak merayakan? Iya karena dia tidak beragama Kristen. Ih, terus kenapa dia harus ngomong begitu? Ya kemana dia nggak cocok di pendapatnya apa, Edis? Nangkep nggak abang maksud saya ini? Maksud saya nangkep nggak? Ya menangkap, masalahnya orang Kristen, orang Islam itu kan tidak suka Natal. Tidak suka Natal. Kenapa tidak suka Natal? Maka dia tidak suka Natal, masalahnya dia beragama Muslim. Kalau Muslim berarti benci Natal? Enggak benci. Terus kenapa harus ngomong aku tidak merayakan Natal? Kalau saya tuh enggak Kristen, makanya enggak aku rayakan. Tapi ya saya memberi keselamatan Natal, itu aja. Nampaknya dia enggak nyambung teman-teman. Begini Bang, saya jelasin Bang, saya jelasin. Banyak orang tidak tahu duduk perkaranya. Gini Bang. Ya. Jadi ada sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat. Fenomenanya adalah bahwa orang-orang Islam ikut merayakan Natal. Itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah di lapangan itu yang terjadi. Kenapa orang-orang Islam ikut merayakan Natal? Karena orang-orang Islam ini memang pertama satu, mereka itu mungkin kurang hiburan, itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin mereka kurang makanan.
Ya, Terus yang ketiga, mungkin mereka kurang hari raya atau mereka kangen Idul Fitri nggak datang-datang. Akhirnya Natalan saja. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal adanya orang-orang seperti dia ini yang menulis aku tidak merayakan Natal. Maksud dia ini mengajak orang-orang yang lain yang Muslim untuk tidak merayakan Natal. Itu maksud dia, Bang, sebenarnya. Paham? Iya. Paham. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan ajakan dia supaya Muslim tidak merayakan Natal? Enggak setuju saya. Enggak setuju. Anda lebih setuju Muslim ikut merayakan Natal ya? Itu saja nggak apa-apa. Iya, tuh dengerin tuh. Muslim katanya ikut merayakan Natal. Soalnya nanti gak kebagian roti loh. Iya, karena kalau merayakan Natal, satu ikut dapat roti, ya kan? Ya. Dapat makanan, betul? Iya betul. Iya, seperti itu kan sederhana saja sih kita ini. Oke lah Bang. Berarti kalau misalnya umat Muslim ikut Natalan, tidak murtad dari Islam? Tidak murtad. Kata Pak Ustadz katanya kalau ngucapin selamat Natal otomatis jadi Kristen katanya. Pengalaman Adis. Pengalaman, oke lah, baiklah. Jadi intinya Anda setuju ya kalau Muslim ikutan mengucapkan selamat Natal ya? Setuju. Apa salahnya? Nggak masalah. Nggak masalah, Ya, oke lah Bang. Aja kan nggak masalah dia. Ucapkan selamat hari raya kan? Selamat hari raya apa? Ya selamat raya Islam. Kan nggak masalah. Hari raya Islam apa yang mau diucapkan? Emang Islam ada hari raya? Nah, Idul Fitri, Idul Adha. Di mana Idul Fitri dalam Al-Quran? Oke lah Bang. Abang nampaknya mau belajar lagi. Oke lah. Kita berikan kesempatan dulu ya. Saya pengen ngundang nih orang-orang yang seperti ini ya. Oke? Iya. Oke. Terima kasih Bang ya. Oke. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman, saya mau mengundang orang yang sependapat dengan ini teman-teman. Biar diskusi kita selesaikan ya. Kenapa sih kok ada seperti ini nih, kita pengen tahu nih teman-teman ya. Coba ya. Kalau misalnya umat Islam tidak merayakan Natal, itu ya nggak apa-apa, kan dia Islam. Cuman janganlah melarang orang untuk merayakan Natal. Seperti tadi infonya kita dengar ya, apakah itu benar atau tidak saya belum tahu. Tapi ada info tadi katanya bahwasanya di Jonggol katanya ya, di Jawa Barat katanya tadi itu tidak boleh merayakan Natal. Apakah itu benar? Nah, kita belum tahu. Mungkin ada teman-teman yang mau menyaksikan itu, atau kalau ada teman-teman yang mau menginformasikan yang berasal dari tempat itu, boleh, silakan. Oke, Hamdan Syukron, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, siap. Ya, silakan Hamdan. Hamdan itu bisa diamankan dulu suara anak-anak Hamdan karena ikut masuk ke sini Hamdan. Ya, boleh. Oke, Hamdan, apakah Anda ini setuju nih dengan orang ini? Aku tidak merayakan Natal. Ya. Setuju? Setuju. Oh, memangnya yang maksa kamu Natalan siapa? Enggak ada yang maksa. Nah, terus kenapa kamu harus ngomong begitu? Karena memang sepengetahuan saya Natal itu adalah selamat hari kelahiran Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Maka saya jawab lam yalid walam yulad. Sebentar. Oke. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, begitu. Yang ngomong kelahiran Allah siapa? Enggak, ini kan narasi saya, ini jawaban saya, gimana? Oke, baik.
Kita ini ya, kita urai dulu masalah ini ya. Gini. Oke, siap. Begini. Di dalam Al-Qur'an ada nggak ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih? Ada. Oke. Natal itu adalah mengucapkan selamat Natal adalah mengucapkan selamat atas lahirnya Al-Masih, betul nggak? Oke, enggak, beda. Kalau Isa dengan Natal beda. Kalau saya Sebentar, tenang. Pelan-pelan ya, Baik. satu-satu nih, pelan-pelan. Siap. Siapa ibunya Al-Masih? Nabi Isa adalah ibunya Siti Maryam. Oke. Di dalam Injil, siapa ibunya Sang Mesias? Saya kurang memahami Injil. Oke, Maria. Oke. Dia dilahirkan menurut Injil nih. Tanpa hubungan seksual. Lahir atas keajaiban, bukan hubungan seksual, betul? Iya, kurang tahu. Itu kan Injil ya. Tapi Di kalau Quran, di Quran, ya memang. Oh, kalau di Quran itu tidak. Di Quran berarti Maryam menikah? Enggak, bukan. Justru tidak ada bapak, tidak ada bapak. Oke, tidak ada bapak. Oke, tidak ada bapak. Berarti sama nggak itu maksudnya? Tokoh yang sama nggak maksudnya itu? Oke, sama, katakan seperti itu. Oke, sama. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran ada mengucapkan selamat atas lahirnya Al-Masih, betul? Ya. Oke, Natal itu Natal itu kelahiran siapa memangnya? Natal itu kan artinya maulid, lahir atau apa bahasa ininya? Memperingati kelahiran gitu. Nah, sedangkan di dalam Injil itu disebutkan memperingati tentang selamat atas lahirnya Al-Masih. Di dalam Al-Quran juga ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih. Kalau begitu, di mana ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih dalam Al-Quran? Oke, begini ya. Saya jelaskan boleh? Silakan. Oke. Baik, begini Bang Edis. Jadi, terkait dengan saya mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa yang saya imani, yang tidak ada bapak gitu, yang beribukan Siti Maryam, ya, dalam tanda kutip Nabi Isa ya, bukan Yesus yang disebut dengan roh anak, kemudian roh ibu dan roh kudus, bukan. Itu bisa saya ucapkan. Roh anak, roh karena ibu, memang roh di dalam kudus Al-Quran. Maksudnya gimana? Orang Islam ini sering halu loh. Roh anak, roh ibu, roh maksudnya gimana sih? Ini giliran saya, Bang Edis. Ya kan enggak, masalahnya kamu itu ngelantur gitu. Roh anak, roh ibu, roh maksudnya gimana? Coba gini dulu Bang Edis ya. Jadi gini. Sebentar dulu, gini loh, Hamdan. Ya. Kalau kamu ngomong bener gitu ya nggak apa-apa, saya lanjutin gitu. Tapi kalau kamu ngomong nggak bener gimana? Nggak saya potong. Di mana memangnya ada kelahiran roh anak, roh ibu itu di mana? Ya itu kan konsep Tritunggal, maksud saya begitu. Di mana ada Tritunggal roh anak, roh ibu? Iya, ini informasi yang saya dapat bahwa konsep Tritunggal itu seperti itu. Gitu. Jadi ada namanya Tuhan Anak, Tuhan Ibu dan Tuhan Bapak, kan begitu. Tuhan Ibu. Makanya nanti maksudnya gimana saya, Tuhan Ibu, Tuhan Bapak itu? Enggak, gini. Kalau konsep ketuhanan yang ada di Bang Edis bagaimana? Enggak, jangan lari-lari nanti kemana-mana kita nanti. Gini loh. Yang saya maksudkan, di mana di dalam Al-Quran itu hari tentang mengucapkan selamat. Oke, ini aja lah. Coba buka Quranmu coba. Al-Quran surah Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat yang Maryam 33 coba. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
Oke. Artinya, coba pelan-pelan. wassalamu alayya. Oke. Dan Artinya? kesejahteraan atasku. Oke. Yauma ulidtu. Ulid Pada hari itu apa? Ulid. kelahiranku. Kelahiran. Apa bahasa Arabnya? Kelahiran, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya? Iya, wulidtu. Oke, wulidtu. Itu sama dengan kata dasar maulid ya? Ya, maulid itu adalah isim maf'ul. Oke, Jadi yang kelahiran ya? Yang dilahirkan, bukan kelahiran. Oke, berarti ada nggak di situ ungkapan selamat atas kelahiran Isa? Ada, saya katakan ada, Bang Edis, ada. Saya Ada, terus kenapa kamu? Tapi Kenapa berbeda kamu dengan kok? Natal, Bang Edis. Berbeda dengan Natal. Natal Saya itu katakan. bahasa non-Arab. Natal itu artinya lahir. Mau saya tunjukin datanya? Oke, gini. Bentar. Natal Yang saya itu pahami- sebenarnya bahasa Arabnya itu ya maulid. Sama itu. Oke, yang saya pahami adalah Natal itu selamat hari kelahiran Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Itu yang saya pahami. Oke, baik. Maksud kamu Yesus anak siapa kalau begitu? Iya, ini kan menurut keimanan saudara saya, yaitu umat Iya, Kristiani. makanya Bahwa sekarang saya Yesus tanya. itu adalah anak Tenang. Menurut kamu Gimana sih? Yesus anak siapa? Gini aja dah, kalau Yesus kamu nanti nggak anu. Menurut kamu Isa anak siapa? Anak Ibunda Siti Maryam. Bapaknya siapa? Bapaknya nggak ada, karena itu mukjizat. Oke. Menurut kamu nih, bisakah ada seorang anak tanpa bapak? Bisa. Bisa, oke. Bisa. Kalau misalnya nih Al-Qur'an mengatakan kepada kamu bahwasanya Allah memilih Maryam, gimana? Allah memilih Maryam, ya bisa. Oke, saya tunjukkan ya ayatnya ya. Saya tunjukkan. Nanti kamu harus menyembah Isa ini. Dari Baik, mana saya menyembah tampilkan. Sebentar, saya tampilkan dulu ya ayatnya ya. Coba kamu buka. Bentar. Sabar ya. Oke. Coba buka Az-Zumar ayat yang kedua. Sebelum dibuka. Kalau misalnya Allah memilih anak, maka kamu wajib nggak menyembahnya? Enggak. Oke, coba buka Az-Zumar ayat 2. Oke, terus gimana? Sudah dibuka. Oke. Sebentar, kok Az-Zumar ayat kedua sih? Sebentar. Yang mana yang benar, Bang Enis? Az-Zumar ayat 2, apa ayat 3, apa ayat 4? Tenang. Sabar. Aduh, saya nggak pakai baju ini, Bang Enis. Pakai apa? Kaos, apa sih namanya nih? Kaos dalam. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya juga. Sebentar ya, sebentar. Tidak sopan Salah ini santun. ayatnya, sebentar. Az-Zumar ayat yang ke Tenang ya. Ayat teman-teman yang Islam. keempat. Ayat yang keempat. Sorry, ayat yang keempat. Ayat 4. Oke, siap. Az-Zumar ayat 4. Oke, silakan. Terus? Coba bacakan maksud dulu Bang Az-Zumar ayat yang Edis, keempat. Terjemahannya. Iya, coba bacakan. Oke, ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Itu ayat 4. Orang-orang yang ini Az-Zumar ayat 4 kan? Lah iya. Az-Zumar ayat 4. Itu Diawali dengan Az-Zumar itu awalil. Quran surat keberapa sih? Kurang tahu.
bentar ya. Coba di sini itu Quran surat ke-39. Oke. Seandainya Allah hendak mengambil itu. Bagaimana? Itu. Kamu baca surat yang mana sih? Oke, coba. Az-Zumar ayat keempat, silakan baca. Seandainya Allah hendak mengambil dalam kurung makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Oke, baik. Coba kamu jelasin dulu kepada saya itu pengertiannya. Oke, saya jelaskan ya. Lau aradallahu ayyattakhidha waladal lastofa mimma yakhluqu ma yasha. Artinya, seandainya Allah menghendaki ya ayyattakhidha walada ya mengambil makhluknya lastofa yang ia pilih ya mimma yakhluqu ma yasha, pasti akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Nah, ini enggak kamu? Coba kamu jelasin dulu itu maksudnya gimana? Coba kamu jelasin dulu. Kalau di sini terjemahannya begini. Sekiranya Allah hendak mengambil anak. Terus? Di situ terjemahnya gitu nggak? Seandainya. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, betul? Seandainya, oke, katakanlah sekiranya lah. Kalau di sini seandainya. Oke, seandainya Allah hendak mengambil anak, benar nggak? Tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki, betul? Betul. Oke, coba. Ya, oke, saya jelaskan ya. Silakan. Di sini ada mimma yakhluqu. Mimma yakhluqu itu adalah bentuk penciptaan atau makhluk. Oke, terus? Oke. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya, bukan Tuhannya, bukan firmannya, sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. Maksudnya adalah, sekiranya Allah hendak mengambil anak, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah ia ciptakan. Bukan menuruti apa yang menjadi anggapan orang musyrik. Maha suci dia dari segala yang menyerupainya. Oke, baik. Jadi Allah mengambil seorang anak nggak? Iya. Siapa? Nah, anak itu makhluk ya. Perlu iya, siapa? Beratkan di situ. Ya. Siapa? Oke. Ya, kalau di sini tidak dijelaskan anak siapa. Enggak nyambung. Tidak ada penjelasan. Tidak ada Isa, tidak ada apa, tidak ada. Oke, kalau begitu, siapa di situ kan dia akan memilih kan? Iya. Oke, bener nggak bahwasanya Siti Maryam itu dipilih? Siti Maryam dipilih. Oke, berarti Allah memilih nggak Siti Maryam untuk Allah memilih terhadap melahirkan seorang anak? Memilih melahirkan seorang anak. Berarti di situ Allah mengambil seorang anak, betul nggak? Iya, terus? Nah, berarti Isa anak siapa kalau begitu? Ya anak Maryam, tetap ciptaan Allah, makhluk. Iya, bapaknya siapa? Bapaknya yang nggak ada, gimana sih? Loh, bagaimana mungkin ada anak tapi nggak ada bapaknya, ini gimana? Ya Allah ya Rabbana. Gini loh Bang Edi. Oke, sekarang gini saja. Bisa nggak seorang anak laki-laki tapi tidak ada bapaknya? Gini. Laki-laki. Mungkin nggak anak tetapi mungkin nggak seorang anak laki-laki tapi dia tidak ada bapaknya? Mungkin. Gimana caranya? Kalau caranya gini, itu berarti harus dipilih gitu loh. Diambil. Maksudnya gimana sih? Aduh, kamunya nggak mudeng. Gini loh Hamdan, pelan-pelan ya. Ini agak berat ini, biar kamu paham. Seandainya Allah hendak mengambil anak, dia akan memilih, betul nggak? Oke, anaknya itu makhluk ya, perlu digarisbawahi. Oke, anaknya makhluk. Oke. Ya. Dia hendak memilih, berarti kalau dia hendak maka dia akan memilih, betul?
Oke, akan menciptakan yang dia Oke, ciptakan. Maryam dipilih nggak oleh Allah? Katakanlah dipilih. Kok katakanlah? Iya dipilih. Katakanlah dipilih. Oke, dipilih. Berarti Allah memilih nggak? Memilih Siti Maryam. Berarti Allah memilih Siti Maryam untuk melahirkan anak. Makanya di sini berarti Allah mengambil anak. Iya, tapi anak yang dimaksud itu adalah makhluk ciptaan. Iya, berarti Tuhan, Allah mengambil anak nggak? Iya, menciptakan. Ya sudah, terus kok kamu bilang Allah tidak punya anak? Allah punya anak di dalam Al-Quran namanya Isa. Bukan begitu. Makanya di situ kan ayat berarti Allah punya anak kak? Sebentar, berarti Allah punya anak kak? Berarti Allah punya anak kak? Bukan anak, makhluk. Gimana sih? Baca lagi, baca Az-Zumar 4, baca. Baca Az-Zumar 4. Itu makhluk, Bang Edis. Nih, sebentar saya balikin ya. Memang mereka ini nggak nyambung. Sebentar, pantesan mereka nggak nyambung. Saya balik dulu kamera saya. Kamu yang baca ya. Seandainya Allah nih. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke, bacakan. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih, betul? Oke, bener nggak? Ya, terus? Oke, betul nggak dia memilih Maryam? Ya. Dan Kalau dari Maryam dalam tersebut ini, akan melahirkan anak yang tanpa bapak. Ya, kalau berarti Isa di dalam Al-Quran adalah anak yang dipilih oleh Allah, betul? Pertama begini, enggak betul. Jangan betul atau tidaknya. Gini loh Bang Edis. Pertama, dulu giliran saya nih Bang Edis ya. Ayo silakan. Ini, pertama, di situ tidak dijelaskan secara eksplisit, yaitu Isa. Nggak ada. Ada nggak ayat tersebut Isa? Ya udah, siapa kalau gitu? Yang kedua, siapa anak yang dipilih kalau gitu? Yang diambil sebagai anak, diangkat jadi anak siapa? Nanti dulu, ini giliran saya mau menjelaskan dulu Bang Edis. Nah, silakan. Di situ tidak ada redaksi ayatnya Maryam. Satu. Kedua, redaksi ayatnya Isa. Dua. Betul? Nah, ini maksudnya anaknya tertuju kepada siapa? Nah, katakanlah Maryam itu yang dipilih. Oke, kita ikuti narasi yang dipilih. Ya. Cuma memang kalaupun Siti Maryam yang dipilih lantas begitu lahir tanpa seorang bapak, itu makhluk tetap mukjizat. Bukan arti Tuhan punya anak, bukan. Sudah? Sudah. Silakan. Saya nggak bahas itu loh. Dari tadi itu yang saya bahas adalah tentang bagaimana apakah Allah itu memilih mengambil Islam, anak, tolong betul? bantu dukungan saya ya. Ya siap, lanjut Bang Edis. Lanjut. Apakah di dalam Al-Quran Allah memilih Maryam? Ya. Oke, dari Maryam tersebut nanti akan melahirkan anak? Akan melahirkan anak. Oke, berarti anak tersebut dipilih oleh Allah, betul? Ya. Oke, nah menurut surat Az-Zumar ayat yang 4 tadi, seandainya Allah hendak memilih anak, betul? Nah, berarti anak yang dipilih oleh Allah siapa? Nabi Isa. Berarti Isa anak siapa? Isa ciptaan Allah. Dan anak siapa? Maryam. Anak siapa? Anak Maryam, Siti Maryam. Iya, anak yang dipilih oleh Allah, betul nggak? Iya. Ya iya, itulah yang dimaksud anak dalam surat Az-Zumar itu. Hey. Kok kamu bilang Allah tidak punya anak? Allah di dalam Al-Quran punya anak, namanya Isa. Itu bukan seperti itu. Oke, kembali lagi kepada Natal, Bang Edis. Natal. Itu sudah jelas. Natal itu kan hari kelahiran. Dan selamat atas lahirnya Isa ada di dalam Al-Quran. Oke, saya katakan selamat hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saya katakan seperti itu, bukan selamat Natal. Iya, Natal itu kan bahasa lain daripada lahir. Aduh, masalahnya begini, Bang Edis. Bang Edis gini. Gini. Merry Christmas. Sebentar.
Merry Christmas sama Natal apa bedanya? Kalau saya yang paham Natal bukan Merry Christmas. Iya, itu cuman beda bahasa aja, Hamdan. Gini. Pertama begini, Bang Edis. Kalau orang Ya, Inggris gantian bilangnya dong, saya Merry ngomong. Christmas. Kalau orang Arab bilangnya Maulid. Kalau orang Indonesia bilangnya Natal. Cuma begini loh, pembatasannya. Kamu tadi bilang saya mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, tapi saya tidak Iya, mengucapkan Natal. saya katakan Ya seperti itu sama aja. Beda. Ini berat. Beda. Natal dengan kelahiran Nabi Isa beda. Itu Sekarang itu sama kamu ke warung, Oke, warung gini, bilang Bang Edis. begini, "Shh, tenang. Halo, kamu ke warung, kamu jalan-jalan ya ke warung. Kebetulan yang jual bukan orang Indonesia. Nah, kamu bilang begini, saya mau makan nasi, kata kamu. Nah, terus sama dia disuguhin. Oh, kamu mau rice, begitu. Rice? Do you want rice? Nah, gitu. Oh enggak, saya maunya nasi. Ya itu sama kayak begitu, Hamdan. Enggak, beda. Pertama begini, oke gantian ya saya jawab ya. Pertama, yang saya pahami adalah Natal itu definisinya selamat hari lahir Yesus Kristus selaku anak Tuhan. Itu yang pertama. Dan saya tidak mengimani itu, masa Tuhan punya anak. Yang kedua, selama Natal itu adalah sesungguhnya penyembahan daripada Dewa Matahari. Iya, saya ada informasinya, Mas, saya tunjukkan. Tunjukkan sama saya. Oke, saya tunjukkan ya. Silakan. Oke, baik. Nah, nih, saya tunjukkan. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember. Memang bertepatan dengan perayaan kelahiran Dewa Bukan itu sumber, Pean. Sol Invictus di Kekaisaran Romawi. Disinilah saya tidak mengatakan selamat Natal. Hamdan. Gimana sih? Yang namanya sumber itu bukan seperti itu. Kalau sumber seperti itu, nanti saya baca juga Muhammad itu orang nggak waras. Ada banyak kalau cuma tulis-tulisan. Kalau sumber itu kamu harus menyertakan manuskrip. Kemudian tulisan awalnya bagaimana, itu sumber apa? Ini sumber AI. AI-nya begini mengatakan. Ya udah, di mana? Di mana tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari? Sumbernya dari mana? Iya, tuh. Kebenarannya adalah tanggal 25 Desember memang bertepatan dengan perayaan kelahiran Dewa di mana Matahari. itu? Di mana sumbernya? Di Kekaisaran Romawi. Oke, mana sumbernya? Lah ini. Itu tulisan bahasa Indonesia. Coba kamu balikin dulu kameramu. Gimana sih? Makanya saya tidak mengucapkan selamat Natal. Alasannya pertama Hamdan, itu selamat Natal adalah kelahiran Yesus Kristus selaku Hamdan, Tuhan. Yang kedua itu adalah pemujaan kepada matahari. Hamdan. Kalau saya mengatakan kamu ngerti nggak sumber? Kamu ngerti sumber nggak? Enggak, kalau saya mengatakan Nabi Isa selamat kelahiran Nabi Isa. Kamu ngerti sumber nggak? Gitu. Kamu ngerti nggak sumber? Sumber itu dasar. Oke. Kamu mengatakan bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Ya. Nah, terus kalau saya tulis begitu, 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa, itu bisa jadi sumber nggak kayak begitu? Oke. Katakan begini, Bang Edis. Sumber saya masih ambigu nih. Saya seperti itu. Oke. Iya, sumbermu nggak jelas. Oke, sumber itu gini loh, gini, tenang. Makanya Nanti kalau dulu, saya Bang Edis. ngomong, denger dulu. Kalau saya ngomong Ya, itu kamu silakan. denger.
Biar kamu Dari nggak tadi juga jadi saya seperti dengar, ini gimana? terus. Yang dimaksud dengan sumber adalah kamu harus menunjukkan bukti-bukti sejarah bahwasanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, contohnya begini. Kamu tunjuk sama saya sebuah manuskrip atau sebuah tulisan Yunani yang berasal dari sebelum zaman Kristen. Oke, Coba siap, tunjukin, siap. mana? Oke, saya tunjukin, cuman memang waktunya agak lama juga, ya. Ada, nanti lain waktu aja lah, lain waktu saya tunjukin sumbernya. Ya. Lain waktu. Tadi yang pertama sebetulnya sumbernya itu kan sudah cukup jelas di AI itu ya. Ada. Cuman Ya udah, mana waktunya sumbernya? agak lama kalau saya cari. Mana sumbernya? Agak lama Bang Edis, agak lama. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Ya itu nantilah pembahasan yang selanjutnya. Jadi perlu diketahui Orang Bang Edis, kamu saja kenapa nggak saya ngerti tidak- sumber. Nanti dulu Bang Edis, ini gantian ya, gantian. Yang Sumber pertama, alasan itu saya- bukan nanti dulu, tulisan Bang Edis, bahasa gantian Indonesia. dong. Ini gimana sih? Nanti Sumber dulu kok gantian. seperti itu. Oke, katakanlah sumber yang Kalau saya sampaikan misalnya masih saya tulis ambigu. begini, sebentar. Kalau saya tulis begini, Muhammad tukang jual bakso. Ah, ini sumbernya nih. Ini sumbernya nih. Muhammad Oke, tukang jual cukup bakso. ya. Emang begitu Oke, sumber? Nggak usah kemana-mana Bang Edis. Ya gini. Sumber gini, nggak bentar boleh ya. seperti Nanti itu. dulu. Sumber kok Ya, begitu. Oke. Kamu harus Katakanlah sumber saya. menunjukkan Nanti dulu Bang Edis. Ini adanya ganti dulu. tulisan, adanya bukti-bukti inskripsi ataupun bukti sejarah sebelum Kristen lahir ada 25 Desember hari lahir Dewa Matahari. Mana? Ya itu tadi pertama sumbernya dari AI karena AI itu informasi yang universal kan. Ya, tidur di bawah sana, Hamdan. Ya, Nanti kamu dulu, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Aduh. Sumber kok tulisan Natal 25 Desember. Itu bukan sumber, itu namanya statement. Pantesan masih jadi orang Islam. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa Natal itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari, kamu harus menunjukkan adanya peninggalan-peninggalan yang berasal sebelum zaman Kristen. Sumber itu harus berasal dari sebelum zaman Kristen. Kamu kasih sumber tulisan bahasa Indonesia. Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Gitu loh. Kamu bawa tuh misalnya candi atau sebuah batu bertulis atau sebuah papirus atau sebuah manuskrip bahwasanya 25 Desember adalah lahirnya Dewa Matahari. Sumber itu pun sumbernya harus lebih tua daripada Kristen. Kalau sumbernya sesudah Kristen itu berarti yang nyontek kamu. Aduh, pola pikirnya gimana sih? Bisa nggak kamu mikir secara sehat, logika? Aduh. Contoh misalnya gini, saya kasih kamu contoh. Orang memfitnah nih, bahwasanya sebenarnya 17 Agustus itu adalah kemerdekaan Majapahit. Jadi Indonesia itu ya nyontek hari kemerdekaannya Majapahit. Aslinya nggak ada. 17 Agustus nggak ada itu. Nah, berarti kamu harus menunjukkan manuskrip sebelum tanggal 17 Agustus 45 bahwa ada sebuah kerajaan yang merayakan kemerdekaan seperti itu. Gitu caranya membuktikan kok. Pola pikirnya gimana, makanya kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Karena banyak seperti itu teman-teman. Banyak orang-orang yang mengeluarkan gosip-gosip murahan. Mengatakan 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari.
Coba, ada yang ngomong katanya hari lahirnya Horus. Atau ada yang mengatakan peringatan dewa matahari atau dewa pagan apa segala macam. Perayaan-perayaan Yunani. Berikan sumber-sumbernya. Jangan cuman ngoceh. Gitu loh. Kasih contoh-contoh yang bersumber sebelum lahirnya Kristen. Bahwa ada orang-orang Yunani, ada orang-orang dahulu yang mereka merayakan di hari itu. Mana manuskripnya, mana inskripsinya? Bisa nggak kamu tunjukin? Kamu baca huruf Yunani aja nanti nggak bisa. Tahu-tahu kamu bilang, nih urek-urekan ini artinya 25 Desember. Sedangkan kamu baca huruf Yunani nggak bisa. Gimana sih? Gitu loh kalau berpikir secara logis tuh kayak begitu. Mikir logis aja nggak bisa. Ayo silakan. Siapa yang bisa naik ke sini membuktikan kepada saya bahwa hari 25 Desember tuh hari lahirnya Dewa Matahari. Sumbernya di mana? Sumbernya congormu ya gimana? Sumber nggak boleh congor. Nah silakan. Abu Konita, silakan. Udah ganti nama nih sekarang. Silakan Abu Konita. Enggak Bang Dis, kita mau nyampain aja. Hah? Iya. Mau nyampain. Nyampain apa? Tuduhan Bang Edis gitu tuh. Itu keliru dalam memahami hadis. Gimana? Dalam memahami hadis, tuduhan Bang Edis itu keliru. Maksudnya gimana? Iya keliru, seperti banyak lah. Tentang salah satunya itu tentang hadis yang sahih tentang memepet di jalan itu banyak keliru Bang Edis memahaminya. Gitu. Oke, kamu nyimak dulu di bawah, nyimak dulu. Yang dibahas apa, yang ditanya apa. Kita ini lagi bahas tentang Natal. Natal. Tadi lawan debat saya sudah setuju. Selamat atas lahirnya Al-Masih, dia setuju. Tapi dia nggak setuju Natal. Ini kan yang dibilang pengat. Itu sama seperti kamu makan ke warung. Kamu pesen nasi, dikasihlah rice sama kamu. Nggak mau, maunya nasi. Atau misalnya kamu pergi ke warung yang jualan orang Jawa. Ya kan? Bu, saya pesen nasi. Oke. Terus dibilang, Mas, kamu tadi yang pesen sego. Oh bukan Bu, saya pesen nasi. Pesen sego kan? Nasi Bu, nasi. Nasi sama sego sama Abdul. Maksudnya, kalau kamu sudah setuju dengan selamat atas lahirnya Al-Masih, itu maksudnya Natal atau Merry Christmas. Sulit memang orang ini, sulit. Saya tidak mau mengucapkan Natal. Saya maunya mengucapkan selamat atas lahirnya Al-Masih. Ya sama. Sulit ini. Itu sama kayak begini loh. Saya tidak mau mengucapkan maulid kelahiran Nabi Muhammad. Saya nggak mau mengucapkan maulid. Saya maunya mengucapkan selamat lahirnya Nabi Muhammad. Maulid Muhammad itu ya artinya kelahiran Muhammad. Aduh, sulit memang ya, berat ya, berat. Tapi ya puji Tuhan lah ya. Intinya kita bisa menunjukkan dalil-dalilnya dari dalam Al-Qur'an itu teman-teman ya. Nah, mengenai Isa itu tadi ya, anak siapa? Itu kan ada ayatnya kan? Dipilih. Ya Allah yang memilih anak. Tapi dia tadi nggak nyambung ya. Mungkin itu kita bisa bahas itu di tema-tema berikutnya ya. Oke.
Kita kasih naik ada sebentar ya. Nabi terakhir 29. Siapa ini Nabi terakhir 29 ini? Nabi terakhir 29. Silakan. Nabi terakhir 29, silakan nyalakan kamera. Oke, Nabi terakhir 29. Bang, kok bisa Bang bilang Nabi terakhir? Tenang Bang, ini saya bahas dulu namamu ini ya. Namamu Nabi terakhir 29. Menurut Al-Quran, siapa Nabi terakhir? Bang Edis, saya sapa dulu. Salam dan selamat hari Natal. Bang, abang kan Muslim. Jangan ini. Kan namamu kan Nabi terakhir 29. Memangnya di dalam agama Islam, Nabi terakhir siapa? Saya Nabi terakhir, Bang Edis. Enggak, di dalam Al-Quran Nabi terakhir siapa? Saya bukan Islam, saya seorang Kristen. No. Oke, kita lanjutkan ya, Teman-teman ya, kalau naik ke sini, pertama itu nggak usah pinter-pinter, jujur. Modalnya jujur dulu, jangan terlalu pinter-pinter ya. Nanti kamu nggak bakal paham-paham nanti, lama karena itu membutuhkan waktu yang panjang ya. Ayo silakan naik dengan modal kejujuran dulu ya. Jujur baru kita bisa melangkah ya. Kita kasih naik ada Panjul. Ya Panjul, silakan nyalakan kamera Anda. Hampir jam 12 siang ya teman-teman ya, udah mau makan siang bentar lagi. Ya Panjul, silakan nyalakan kamera. Ya. Kristen atau Islam? Islam Bang. Oke. Waduh. Bisa suruh diem dulu nggak itu? Bang. Baik Bang. Bang mau tanya Bang. Bukan, itu bisa suruh diem dulu nggak itu loh. Berisik. Ya silakan Bang, apa? Mau bertanya apa? Coba Bang dalilnya Yesus lahir. Bang jangan separuh, jangan begini Bang. Jangan begini. Ya silakan. Silakan. Coba dalilnya Yesus lahir tanggal 25 Bang di Bible. Nggak ada. Lah, oh nggak ada di Ryan Bang? Nah gini saya kasih tahu dulu ya, gini. Jadi masalah perayaan Natal Bang, itu sebenarnya nggak harus tanggal 25. Ada yang merayakan Natal tanggal 1 Desember ada, tanggal 30 Desember ada. Kami yang merayakan Natal kemarin nggak tanggal 25. Maksudnya begini Bang, intinya 25 itu adalah perhitungan yang dihitung oleh orang-orang terdahulu. Kalau tepatnya tanggal 25 nggak ada dalam Bible 25 itu nggak ada. Intinya pesannya adalah bahwasanya itulah yang sudah disepakati sebagai hari kelahiran Sang Mesias. Nah kalau kita bicara nih, ini saya gunakan hukum yang sama Bang ya. Di dalam agama Islam ada nggak perayaan hari Maulid Muhammad Bang? Ada Bang. Oke. 12. Oke, Maulid kelahiran Muhammad. Beda-beda nggak? Itu kan tanggal Islam Bang, tanggal Islam nggak dipakai tanggal. Iya Bang ngerti. Kristen. Beda-beda nggak Bang? Maulid Muhammad itu beda-beda nggak? Itu kan pakai. Ini mulai standar ganda ini orang. Bang, janganlah standar ganda Bang. Maksud sedikit nanti itu abis itu Abang ngomong. Gini. Di dalam agama Islam, Maulid Muhammad itu berbeda-beda. Ada yang bilang begitu beda. Bahkan ada yang tidak merayakan Maulid Muhammad karena itu bid'ah. Lalu Anda mempermasalahkan mana dalilnya
Natal atau kelahiran Yesus tanggal 25? Saya jawab nggak ada. Nggak ada di dalam Bible itu. Tapi itulah yang sudah kami sepakati. Tapi orang nggak merayakan Natal 25 juga nggak masalah. Dia mau Natalan bulan November nggak masalah. Cuman yang jelas hari kelahiran Yesus itu adalah hari yang penting. Esensinya adalah bagaimana Sang Mesias itu datang, Juru Selamat dunia itu datang. Itu Bang. Kalau tanggal persisnya saya jawab tidak tahu. Itu Bang. Oh, jadi dipakai tanggal berapa, Bang? Yesus, 25 Bang. Desember. Itu tanggal orang Yunani kan, Bang? Emang kita sekarang pakai tanggalan apa, Bang? Ya modern, Bang. Ya, iya sama, nggak masalah intinya. Januari juga ada yang Natalan Januari juga ada, yang Natalan November juga ada. Oh, jadi kami kan jadi bingung Bang. Dibilang 25 tanggal lahirnya Dewa Matahari. Oke, dari mana Bang dapatkan sumber 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari? Abang dapat sumber dari mana bahwa 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari? Tapi saya dengarnya di Bang Juma, Bang. Jadi saya nggak paham juga, Bang. Ya, jadi begini, Bang. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang meneliti satu kebenaran sebelum mengambil atau memutuskan sesuatu. Betul? Betul. Pinter, Bang, di agama, Bang. Iya. Kalau misalnya dia Anda jadi agama Kristen, Bang gitu. Ya, kalau misalnya Anda jadi hakim, Bang. Jaksa bilang, "Oh, dia mencuri mangga." Mencuri mangga. Masa Anda langsung mencuri? Enggak boleh gitu. Anda harus periksa buktinya bahwa dia mencuri. Tapi kan kita kapan dia mencurinya? Yang gitu. tahu. Kalau dia tahu, sama seperti ketika Anda mendengar gosip yang lebih pintar. Kayaknya sinyal kita bermasalah. Sama seperti ketika Anda mendengar informasi bahwa 25 Desember itu hari. Kayaknya sinyalnya parah ini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya. Kita kalau ngobrol begini sakit kepala kita teman-teman. Karena kita ngomong dia belum selesai, dia ngomong juga. Itu biasanya sinyalnya delay, teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau naik, sinyalnya bagusin ya teman-teman ya. Atau gara-gara suara toa di belakang itu jadi nggak dengar ya. Oke teman-teman ya, kita masih akan diskusi lagi dengan tema-tema yang menarik ya. Kita di sini membahas, mengupas tuntas Islam dan Kristen dalam sudut pandang yang ilmiah, sudut pandang akademis. Jadi teman-teman, kita gunakan forum ini supaya kita semakin tahu apa itu Islam dan apa itu Kristen. Singkat kata teman-teman, bagi saya yang sudah meneliti, bagi saya yang sudah mempelajari Islam dan Kristen ini, ya 13 tahun saya menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Saya hanya berpesan kepada kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus ya. Jadi Yesus sendiri berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya mengucapkan selamat Natal ya. Selamat atas lahirnya Sang Mesias, juru selamat dunia, juru selamat manusia. Ya. Jadi di hari Natal ini itu kami bernyanyi. Hai siarkan dari gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, untuk orang-orang Kristen, mereka sering mengucapkan Al-Masih, Al-Masih, tapi mereka tidak tahu Al-Masih itu apa. Karena seperti saya bilang, banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran yang merujuk kepada kitab-kitab terdahulu.
Ada banyak sekali kosakata di dalam Al-Quran yang orang Islam itu tidak mungkin bisa menjelaskan tanpa dia merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Apa itu Al-Masih? Al-Masih itu bahasa Arab dari Hamasyah. Jadi itu bersumber dari bahasa Ibrani. Kalau kalian ada sebuah buku yang ditulis oleh Abraham Geiger. Abraham Geiger itu dia seorang Jerman. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bunyinya begini. Apa yang Muhammad pinjam dari agama Yahudi? Jadi ada banyak sekali istilah-istilah yang bersumber dari agama-agama terdahulu ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti yang saya bilang, ulama-ulama Islamlah yang menyesatkan umat Islam itu sendiri. Ya, makanya teman-teman, saya mengundang nih orang-orang Islam yang betul-betul mau belajar, betul-betul mau fokus memecah permasalahan-permasalahan di dalam Al-Quran. Kita bahas di sini secara terbuka supaya kalian tahu apa sebenarnya isi dari Al-Quran itu. Ya, seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Oh teman-teman, di akhir acara kita iklan lagi ya teman-teman ya. Kepada teman-teman pemirsa TV dimanapun teman-teman berada, saya masih membuka iklan teman-teman bagi teman-teman yang mau mengirim berkat Natal ya, terutama teman-teman bisa support saya, support Edis TV di yang tertera di layar tersebut. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa mensupportnya di tulisan yang berjalan itu ya, ada tulisan berjalan tuh ya. Ada Bank BRI, ada Zelle, ada PayPal, ada, bisa teman-teman support di situ. Ya. Kepada teman-teman yang mensupport, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan kiranya yang membalas perbuatan baik kalian. Teman-teman jangan lupa pantengin terus channel ini ya teman-teman. Kita akan membuka tema-tema yang baru dan di 2026 nanti kita masih mau menentukan mode kita apakah masih sama seperti 2025 atau kita sudah ganti mode yang soft-soft saja, yang lembut-lembut. Nah nanti kita bisa polling teman-teman ya. Teman-teman bisa kirimkan pesan ya, kritik dan saran supaya di 2026 ini kita melakukan berbagai macam inovasi atau mengangkat isu-isu yang belum kita angkat di 2025 ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih.